Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin udah makin ramai yang kirim cerita dan memenuhi absen di kolom komentar dari sahabat Fakta Kehidupan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membawakan kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita, yang tentu saja nama dan tempat kita samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang karena istri yang sudah tidak aktif, suami izin nikah lagi. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Karena istri yang sudah tidak aktif, suami izin nikah lagi. Hari itu, kata-kata suamiku membeku di udara. Aku duduk di ujung meja makan, menatap wajahnya yang bersikap lugas. Aku ingin menikah lagi, katanya tanpa merasa bersalah. Perasaan campur aduk menghantam hatiku. Meski dalam hati aku ingin mempertahankan diri, tapi kelemahan dan keterbatasan yang aku rasakan mengekang kemampuanku untuk bicara. Dia melanjutkan, menyampaikan alasan-alasan yang seolah memberi hak kepadanya untuk meminta hal tersebut. Aku mendengarkan, menyelami setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku sudah tidak aktif dalam memuaskan nafsunya, tidak cantik lagi, dan semua kekuranganku seakan menjadi alasan dia mencari pengganti. Ironisnya, di antara kata-kata itu, tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan penghargaan atau rasa sayang. Seolah membaca pikiran, dia tidak menuntut jawaban langsung dariku. Memberi izin atau menolak, semua akan kembali padaku. Aku memilih diam. Setelah memberikan izin, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana dengan kehidupan yang sudah terbangun bersama? Dalam diamku aku terduduk dalam pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Aku bukan robot yang bisa mengabulkan permintaan tanpa merasa. Aku perempuan yang memiliki perasaan, yang telah berjuang untuk keluarganya, dan kini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Malam itu, aku tidur dengan beban berat di hati. Keputusan harus diambil, tapi kebingungan semakin terasa. Pagi menjelang, aku menyusun pikiran dan mencoba mengerti apa yang sebenarnya ingin ku minta dan ku sampaikan. Suamiku pergi bekerja, meninggalkan diriku dalam keheningan rumah. Aku duduk di ruang tamu, menata kata-kata yang akan ku sampaikan. Ponselku berdering, suamiku mengirim pesan singkat, bertanya apakah aku sudah memikirkan jawaban. Aku mengetik pelan, mengutarakan isi hatiku. Aku menjelaskan betapa sulitnya untuk memberikan izin. Bagaimana aku merasa terpinggirkan dan kelelahan. Aku mencoba menyampaikan keinginanku agar kita sama-sama mencari solusi, bukan menciptakan masalah baru. Tidak ada balasan segera. 1, 2, 3 jam berlalu. Hanya hening yang menjawab pesanku. Hingga akhirnya dia mengirim pesan singkat. Kita bicarakan nanti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya satu yang pasti, bahwa keputusan yang harus diambil akan membentuk garis hidupku ke depannya. Sambil menunggu waktu bicara, aku bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Termasuk kemungkinan hidup dalam keterbatasan atau merengkuh kemerdekaan baru. Suasana di rumah terasa hening saat senja mulai menjelang. Aku duduk di meja makan dengan piring kosong di hadapanku, menunggu suamiku, Dika, pulang dari kerja. Anak-anak sudah makan, dan aku sibuk menatap jam dinding yang langkahnya tampak begitu lambat. Biasanya dia pulang sekitar pukul 7 malam. Saat itu juga, aku sudah menyiapkan hidangan sederhana untuk makan malam kami. Namun hari ini terasa berbeda. Dia meminta untuk membicarakan sesuatu. Sesuatu yang membuatku gelisah sejak dia menyampaikan keinginannya.
Sementara itu, pikiranku melayang-layang, mencoba menyusun kata-kata yang akan kusampaikan saat pembicaraan nanti. Aku tahu ini bukanlah waktu yang mudah, tapi aku harus tegar menghadapinya. Dalam keheningan itu, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, langkah-langkah kaki terdengar di lorong rumah. Dika memasuki ruangan dengan senyum tipis di bibirnya. Tidak seperti biasanya yang selalu datar. Aku menyambutnya dengan senyuman, tapi hatiku berdegup kencang dalam kegelisahan. Dika duduk di hadapanku, mengambil sendok nasi dan mulai menyantap makanannya. Aku memperhatikannya dengan cermat, mencoba mencari tanda-tanda dari ekspresinya. Dia terlihat tenang, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Setelah beberapa suap nasi, Dika akhirnya menatapku. Tatapannya penuh dengan keraguan. Seakan dia juga merasa sulit untuk membuka pembicaraan ini. Aku menunggu, menahan napas dalam hati, siap menerima apapun yang akan dia sampaikan. Teh hangat yang kusiapkan sudah dingin di hadapanku, tapi aku tidak peduli. Yang aku inginkan adalah jawaban dari pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku sejak tadi sore. Kamu sudah memutuskan? Dika mulai bicara dengan ramah, seperti tidak menganggapku istrinya, melainkan sebagai orang terdekat yang hanya sebatas kerabat. Suaranya aneh, tak ayal aku seperti bermimpi. Dia seolah membujukku agar segera menyetujui keinginannya menikah lagi. Jangan-jangan dia sudah memiliki calonnya, tapi tidak memberitahuku. Tapi mana mungkin dia ingin menikah lagi kalau alasannya bukan karena ada yang lebih baik dariku. Maksudku, karena dia memiliki alasan mengatakan aku tidak cantik. Pasti sebab sudah menargetkan wanita yang cantik yang tidak sepertiku. Aku mencoba menghela nafas, hampir tersendat-sendat. Aku memperhatikannya dengan penuh perhatian, memberinya pengertian bahwa aku begitu menyayanginya. Aku tahu itu sulit, ucapnya akhirnya. Aku tidak memaksamu memutuskannya sekarang, tapi tahu kan, kalau lebih cepat lebih baik. Hatiku berdebar lebih cepat. Ini saatnya. Saat-saat seperti ini yang membuatku merasa rapuh, tapi juga membuatku lebih kuat. Aku bingung serta bimbang. Sebenarnya harus bagaimana pernikahan ini mau berjalan? Anak-anak sudah dewasa. Mereka pasti tahu kalau ayahnya menikah lagi, sehingga dia memiliki 2 ibu. Aku tidak bisa membayangkan ekspresi anak-anak nanti. Meskipun aku tidak yakin apakah aku benar-benar siap untuk itu. Aku akan menjawabnya secepat mungkin, ujarku dengan suara lembut, mencoba memberinya dukungan. Dika menatapku sejenak, lalu melanjutkan aktivitas makannya. Setelah selesai dia pergi begitu saja ke kamar mandi, lalu ke kamar. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih penuh dengan ketidakpastian. Tapi aku menghormati keputusannya, memberinya waktu yang dia perlukan. Karena kadang memberikan waktu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Malam itu, di dalam kamar yang sepi, aku duduk di meja riasku sambil memandangi diriku sendiri di cermin. Pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikiranku membuatku gelisah. Aku baru kepikiran setelah makan tadi, dan Dika sudah terlanjur tidur. Mungkin aku ingin mengetahui keuntungan apa yang akan kupetik jika Dika memutuskan untuk menikah lagi. Keluarga kami bukanlah keluarga yang kaya raya. Kami hidup dari uang hasil usaha Dika sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Meskipun hidupnya sederhana, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Namun, kali ini ketika dia menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi, rasa khawatir pun muncul dalam hatiku. Aku memandang wajahku yang tampak cemas di cermin. Anak-anak kami yang sudah besar-besar,
Aku yakin mereka akan paham jika Dika benar akan menikah. Seperti misalnya, istri yang dipilih Dika ternyata menyakiti anak-anak atau bersikap kasar. Apa yang seharusnya kulakukan jika nantinya dia benar-benar menikah lagi? Pertama-tama, pikiranku tertuju pada tanggung jawab. 2 istri dan 2 keluarga besar yang harus Dika urus. Itulah yang membuatku merasa khawatir. Keluarga kami sendiri sudah kesulitan. Bagaimana mungkin kami bisa menghadapi beban tambahan ini? Lalu aku berpikir tentang diriku sendiri. Aku yang sudah terbiasa menjalani peran sebagai istri, dengan segala keterbatasan dan usaha untuk menjaga keluarga. Apa yang akan terjadi jika aku harus berbagi peran ini dengan wanita lain? Mungkinkah aku menjalani hidup seperti itu? Dan istri keduanya, apakah dia akan membawa dampak finansial yang signifikan? Aku membayangkan biaya skincare dan keperluan lainnya. Kami memang bukan keluarga yang mampu membeli produk-produk mewah. Apakah Dika bisa membiayai semua itu? Namun aku menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan ini mungkin belum memiliki jawaban pasti. Aku memutuskan untuk membicarakannya dengan Dika, membuka hatiku dan berbagi kekhawatiranku. Bisa jadi dia memiliki rencana atau pemikiran yang belum kukenal. Beberapa hari kemudian, ketika suasana hati kami lebih tenang, aku duduk berdua dengan Dika di ruang keluarga. Dengan hati-hati, aku mengungkapkan kekhawatiranku dan bertanya tentang keuntungan yang dia lihat dalam menikah lagi. Dika menggenggam tanganku dengan lembut. Dia menjelaskan bahwa niatnya untuk menikah lagi bukanlah untuk memberikan beban, tapi untuk mencari dukungan dan kedamaian dalam keluarga. Dia percaya bahwa dengan saling mendukung, keluarga kami bisa lebih kuat. Meskipun jawabannya belum sepenuhnya meredakan kekhawatiranku, setidaknya aku mulai memahami alasan dibalik keputusannya. Kami sepakat untuk terus membahasnya, mencari solusi bersama, dan menjalani perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang tegas, tetapi aku belajar bahwa komunikasi dan saling pengertian dapat membawa keluarga melalui segala tantangan. Dalam setiap masalah, selalu ada kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat hubungan. Kesepakatan itu terjadi dengan cepat dan aku memberikan izinku tanpa menunjukkan keberatan. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekesalan di dalam hatiku. Dalam benakku terlintas sengsara, Dika jika dia benar-benar melangkah ke dalam pernikahan kedua. Namun aku tidak ingin mempersulitnya, dan aku mengangguk, mengiyakan keinginannya. Proses pernikahan pun berjalan dengan cepat. Aku membantu Dika mengurus surat-surat pernikahan, menyiapkan segala sesuatunya, seakan aku adalah asisten pribadinya. Dalam diam, aku berharap pernikahan ini membawa kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan sekedar menjadikan hidup Dika semakin rumit. Namun, ketika Dika membawa istri keduanya ke rumah yang sudah lama kuanggap sebagai tempat kedamaian, kejutan besar menanti. Hatiku berdegup kencang, dan kebahagiaan yang seharusnya muncul tergantikan oleh kebingungan dan ketidaknyamanan. Apa dia gila? Pikirku tak terelakkan. Mengapa Dika membawa istri keduanya untuk tinggal dalam satu rumah dengan istri pertamanya? Apa yang ada di pikirannya? Apakah dia sengaja ingin menimbulkan keributan dalam keluarga kami? Aku mencoba meredakan emosiku. Ini mungkin hanya ketidakpahaman sementara. Mungkin ada alasan tertentu yang membuat Dika mengambil keputusan ini. Meskipun hatiku gelisah, aku berusaha bersikap tenang ketika pertemuan pertama dengan istri kedua. Namun setiap hari membawa tantangan baru. Rumah yang dulu damai kini penuh dengan ketegangan. Aku dan istri kedua Dika seperti dua orang yang saling bersinggungan tanpa kata. Kehidupan sehari-hari menjadi sulit, penuh dengan perasaan canggung dan ketidaknyamanan.
Bertarung dalam hati antara keinginan untuk menjaga harmoni keluarga dan ketidaksetujuan terhadap pilihan Dika menjadi bagian dari keseharianku. Aku terjebak dalam pertanyaan yang tak terjawab, mencari pemahaman yang tak kunjung datang. Suatu hari, aku memutuskan untuk duduk berdua dengan Dika. Aku bercerita tentang kebingunganku, ketidaknyamananku, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Dika mendengarkan dengan serius, dan setelah sekian lama, dia membuka hatinya tentang alasan dibalik pilihannya. Dia menjelaskan bahwa pernikahan kedua ini bukan untuk menciptakan keributan atau mengecewakan kami. Dika ingin mencoba memberikan dukungan dan kebahagiaan sebanyak mungkin, bahkan jika itu melibatkan dinamika yang tak biasa. Dia ingin menciptakan keluarga yang kokoh dan penuh kasih. Meskipun tak sepenuhnya bisa menerima, aku merasa lega mendengar alasan Dika. Paling tidak, aku mulai memahami sudut pandangnya. Meski terdapat tantangan dan keanehan dalam kehidupan sehari-hari, kami mencoba untuk menemukan keselarasan dan menciptakan keluarga yang tetap utuh, walaupun dalam bentuk yang tidak biasa. Kehidupan dalam rumah tanggaku menjadi semakin rumit dengan kedatangan Mita, istri kedua Dika. Anak-anakku yang masih belum tahu akan pernikahan Dika dengan Mita terkejut saat melihat keduanya begitu dekat dan kompak. Hari pertama kedatangan Mita ke rumah kami menjadi momen yang penuh dengan pertanyaan. Anak-anak bertanya-tanya dalam hati, siapa wanita itu yang begitu dekat dengan ayah Dika? Mereka melihat kedua pasangan itu seperti lintah, saling menempel, dan itu membingungkan bagi mereka. Aku mencoba menjelaskan situasi dengan sebaik-baiknya kepada anak-anak. Di ruang tamu yang teduh, aku duduk bersama mereka, mencoba merangkai kata-kata agar pengertian mereka tentang pernikahan Dika dan Mita tidak menimbulkan kebingungan yang lebih besar. Kalian tahu, Dika dan Mita adalah pasangan suami istri yang baru menikah, ucapku dengan tenang. Jadi, Mita adalah istri kedua ayah Dika, yang artinya Mita adalah ibu kalian juga dan dia akan tinggal bersama kita. Wajah anak-anak memperlihatkan ekspresi campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan sedikit ketidakpercayaan. Mereka tak menyangka bahwa pernikahan kedua ayah mereka berlangsung tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan ketika mereka tengah sibuk dengan aktivitas sekolah. Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa Mita adalah bagian dari keluarga sekarang. Meskipun dinamika rumah tangga kami menjadi lebih rumit, aku merasakan bahwa perubahan ini memberi beban pikiran baru bagi anak-anak. Dan aku harus membimbing mereka melewati masa adaptasi ini. Selama beberapa hari berikutnya, anak-anak mencoba menjalin hubungan dengan Mita. Meskipun masih ada kekakuan dan ketidaknyamanan di antara mereka, aku memberitahu mereka bahwa Mita adalah ibu kedua dan mereka berdua berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Dika dan Mita. Pergumulan melibatkan perasaan cemburu, kebingungan, dan kadang-kadang marah. Namun, aku berusaha untuk menjadi penengah yang adil, memberikan dukungan bagi anak-anak agar mereka dapat memahami perubahan ini dengan baik. Setiap malam sebelum tidur, aku menghabiskan waktu untuk mendengarkan cerita, pertanyaan, dan kekhawatiran mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa meski di awal pernikahan Dika dan Mita menimbulkan kerumitan, aku mulai melihat adanya upaya untuk membangun hubungan harmonis. Meskipun tak sepenuhnya terbiasa, anak-anak mulai menerima kehadiran Mita sebagai bagian dari keluarga. Perlahan tapi pasti, rumah tangga ini menemukan ritme dan keharmonisan yang baru. Dalam dinamika yang rumit ini, kami berusaha menjadikan kehidupan keluarga sebagai tempat yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian, meski dalam bentuk yang tidak biasa. Semula, kedatangan Mita membawa angin segar dalam rumah tanggaku. Awal tahun berjalan begitu manis, dengan sikap baik dan keramahan Mita.
Kadang-kadang aku terkesan dengan sarapan pagi yang sudah disiapkannya dan suguhan kebaikan lainnya. Saya bahkan merasa sedikit lega menyadari kenyamanan memiliki pembantu yang membantu melunakkan beban sehari-hari. Sambil menikmati pagi yang tenang, saya terkadang merenung. Beginikah rasanya bagi Dika ketika saya berperan seperti babu untuknya? Sebuah pandangan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Namun, keindahan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, perilaku Mita berubah secara drastis. Apa yang awalnya baik dan menyenangkan menjadi sikap yang bosi dan otoriter. Bahkan pada anak-anakku, dia mulai menunjukkan sisi kasar dan perintahnya. Aku sebagai istri pertama Dika merasa tidak bisa menerima sikapnya yang semakin berlebihan. Sikap Mita berubah seiring berjalannya waktu. Yang awalnya hanya kebaikan dan kehangatan, kini tergantikan dengan sikap yang lebih menuntut. Saat anak-anak sedang asik bermain, Mita tanpa segan-segan memberikan perintah agar mereka diam. Hanya karena dia ingin fokus bermain ponselnya. Aku tidak bisa menerima perilaku kasarnya terhadap anak-anak. Apalagi dia masih seorang calon ibu. Dalam hati, aku merasa kesal dan tidak terima. Dia seorang wanita dan calon ibu. Seharusnya memberikan contoh yang baik. Bukannya memperlakukan anak-anak seolah-olah mereka bukan bagian dari keluarga. Saya merasa hak-hak saya sebagai istri pertama di rumah ini terusir oleh sikapnya yang merendahkan. Saya tidak bisa tinggal diam. Saat kesempatan bertemu di meja makan, saya mencoba untuk membicarakan perubahan perilaku Mita. Namun setiap usaha bicara baik-baik selalu diabaikan atau dibalas dengan cuek. Ini semakin memperbesar kesenjangan di antara kami. Keberadaan Mita yang seharusnya memperkaya rumah tangga, kini malah menjadi sumber konflik. Dalam diri saya timbul pertanyaan dan kegalauan. Apakah keputusan memberikan izin pernikahan kedua ini terlalu terburu-buru? Dan bagaimana caranya agar harmoni bisa kembali dalam rumah tangga kami? Saya menyadari bahwa tantangan ini bukan hanya melibatkan diri saya, tetapi juga melibatkan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Mungkin saatnya saya harus mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak, agar ketenangan dan kebahagiaan bisa kembali hadir dalam rumah tangga ini. Pagi itu, ketika Dika pulang membawa gajinya seperti biasa, aku sudah memutuskan untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Mita, istri kedua, tengah bersantai di sofa. Aku ingin dia menyadari bahwa meskipun ada di dalam rumah ini, dia hanyalah istri kedua. Ketika Dika membuka pintu, aku duduk tegak di ruang tamu dan menyambutnya. Dika, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, ucapku dengan tegas. Dika memandangku, tak tahu apa yang akan kukatakan. Saya rasa sudah waktunya kita mengatur keuangan rumah tangga kita dengan lebih adil. Sebagai istri pertama, saya merasa berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari gaji yang kamu bawa pulang. Ucapku mantap, mencoba menyampaikan pesanku dengan bijaksana. Dika terlihat bingung dan canggung. Dia tidak menyangka bahwa aku akan mengangkat isu ini. Mita hanya memperhatikan dari tempat duduknya. Mungkin merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Aku melanjutkan. Aku akan mengambil seluruh gaji yang kamu bawa pulang hari ini. Saya pikir sebagai istri pertama saya berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Ini adalah bentuk hak saya. Pembagian gaji ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan dalam rumah tangga kami. Namun tindakanku membuat Dika terkejut. Dia tak tahu harus bagaimana menanggapi. Mungkin dia berpikir bahwa aku akan terus menerima segalanya seperti sebelumnya. Namun Dika kemudian mencoba menolongku menyadarkan Mita bahwa ada batasan antara istri pertama dan kedua. Dia memintanya untuk memahami pembagian keuangan ini, meski aku bisa merasakan keraguan dan perlawanan dari kedua belah pihak. Saat tiba waktu pembagian gaji, aku tidak memberikan apa-apa kepada Mita. Dia terkejut dan merasa tidak adil. Kami pun akhirnya mengadu kepada Dika. Awalnya Dika cenderung mendukungku, tetapi saat dia melihat ketidakpuasan Mita, dia mencoba menengahi.
"Dika, ini tidak adil. Bagaimana bisa dia mengambil semua gaji?" protes Mita dengan nada tinggi. Dika mencoba menjelaskan, "Ini keputusan istri pertama. Dia merasa berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Kalian berdua harus menyelesaikan ini sendiri." Saat itulah, kesalahan yang sudah terjadi muncul di hadapan kami. Dika mengajukan usul agar aku memberikan sebagian uang tersebut kepada Mita sebagai bentuk pengakuan atas haknya. Aku menolak mentah-mentah. Saya merasa tidak pantas mendapatkan tekanan seperti ini. Perbincangan semakin memanas hingga akhirnya Dika memberikan sebuah opsi. Jika aku tidak mau berbagi, Mita harus meminta bantuan kepadaku secara langsung. Itu bukan solusi yang aku harapkan, tetapi setidaknya membuka ruang bagi Mita untuk menyampaikan keluhannya. Pada akhirnya aku merasa kesal dan kecewa. Mita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, terutama skincare yang diinginkannya. Keadaan semakin rumit dan membuat suasana di rumah ini tegang. Aku berharap ada jalan keluar yang dapat memulihkan hubungan kami dan memastikan keadilan dalam pembagian tanggung jawab dan keuangan. Namun di tengah situasi yang rumit ini, aku merasa harus mencari solusi yang terbaik untuk keberlanjutan rumah tangga kami. Hingga aku menyadari bahwa mengizinkan Dika menikah lagi adalah pilihan terburuk yang kubuat. Selain merepotkanku, juga membuatku darah tinggi, karena istri keduanya yang manja serta kebutuhan pribadinya yang jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan rumah tangga. Sehingga terkadang, uang gaji Dika habis digunakan olehnya. Aku ingin tertawa. Jika kusajikan nasi serta air putih saja, memangnya mereka mau makan. Jangan harap, uang saja tidak bisa atur sesuai tingkat kebutuhan, tapi masih sok berkuasa sekali. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.